Video kali ini saya menjawab pertanyaan dari subscriber saya yang bertanya kepada saya, apakah tanpa harus mengikuti privat atau pelatihan hipnotis kita bisa menghipnotis lawan jenis kita atau perempuan? Saya bilang bisa. Dan di sini saya akan membahas tutorialnya sampai selesai, dan agar kawan-kawan bisa mempraktekannya dengan mudah, jangan skip video ini. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Master Regi. Di video kali ini saya menjawab pertanyaan dari subscriber saya yang bertanya kepada saya, apakah tanpa harus mengikuti privat atau pelatihan hipnotis kita bisa menghipnotis lawan jenis kita atau perempuan? Saya bilang bisa. Dan di sini saya akan membahas tutorialnya sampai selesai, dan agar kawan-kawan bisa mempraktekannya dengan mudah, jangan skip video ini. Let's go. Oke kawan-kawan, yang perlu Anda lakukan untuk menghipnotis seseorang, ya, baik itu lawan jenis atau partner bisnis atau calon customer Anda, yang pertama pahami dulu karakter dari subjek Anda, atau pahami dulu karakter dari orang yang ingin Anda pengaruhi. Saya sudah bahas di video saya sebelumnya, namun di sini akan saya sedikit ulas lagi. Karakter manusia memiliki 3 karakter: kinestetik, auditori, visualisasi. Kinestetik adalah rasa, visualisasi adalah penglihatan, auditori adalah pendengaran. Jadi kawan-kawan harus memahami dulu subjeknya, karakternya yang apa, ya. Bagaimana cara memahami karakter dan subjek? Yang pertama, kawan-kawan bisa menggunakan pertanyaan. Pertanyaan seperti apa? Saya contohkan, ya. Pertanyaan ini tidak baku, kawan-kawan bisa rubah sendiri pertanyaannya, namun tetap konsepnya sama, ya. Yang pertama, kawan-kawan bisa bertanya, misalkan subjeknya perempuan, ya. Mbak, boleh tahu nggak, Mbak ini kalau disuruh milih antara 2, pilih salah satu. Kalau disuruh memilih jalan-jalan ke pantai atau ke pegunungan, Mbak milih yang mana? Kita tunggu dia jawab. Andaikan dia jawab gunung atau pantai, itu kita tidak usah pedulikan, yang penting kita tunggu jawaban dia dulu, ya. Misalkan dia jawab gunung, oke. Kita tanya, apa sih yang paling Anda sukai dari gunung sehingga Anda ini lebih memilih gunung? Apa kesan pertama yang Anda nilai dari gunung sehingga Anda suka dengan gunung? Kita tunggu jawaban apa yang dia keluarkan. Disinilah poin pentingnya, karena jawaban yang akan dia keluarkan pada saat itu adalah menunjukkan karakter dia apa, ya. Oke, ketika dia menjawab, saya suka gunung karena adem, ya, udaranya sejuk. Nah, kawan-kawan, udara sejuk, adem itu bahasa yang mengandung unsur rasa, ya. Rasa, sejuk, adem itu rasa. Nah, apabila subjeknya menjawab karena pemandangannya indah, artinya karakter subjek visual. Jadi jawaban akhir ini yang kita perlukan, bukan pantai atau gunungnya sebetulnya, tapi jawaban setelah itunya, apa yang dia sukai dari pilihan dianya. Misalkan pemandangan, berarti karakter subjek ini visual. Nah, ketika Anda sudah memahami karakternya apa, ya, ketika visualisasi karakternya, maka yang perlu harus Anda lakukan sebelum Anda mendekati dia atau menemui dia, Anda harus betul-betul memperhatikan penampilan Anda. Karena orang-orang yang memiliki karakter visualisasi, dia akan cenderung menilai, memutuskan segala sesuatu yang nyaman dilihatnya, yang nyaman dipandangnya, yang memanjakan matanya, yang memanjakan visualisasinya. Dan itu akan membuat chemistry yang lebih, ya. Dan itu akan membuat daya tarik yang lebih untuk Anda. Karena apa? Anda menerapkan sesuai dengan karakter subjeknya. Beda cerita dengan subjek yang karakternya kinestetik atau perasa. Subjek yang karakter kinestetik tidak akan terlalu peduli dengan penampilan kita, tetapi dia akan sangat peduli dengan orang-orang yang bisa mengerti tentang dirinya, yang bisa mengerti tentang perasaannya, yang bisa membuat perasaannya jadi lebih tenang dan jadi lebih nyaman. Dan bagaimanakah caranya kita menundukkan orang yang kinestetik? Jadilah pendengar yang baik, kawan-kawan. Samakan diri kita dengan diri subjek kita jika orangnya kinestetik, ya. Jika orangnya kinestetik, kita tidak boleh terlalu interaktif dalam memberikan pendapat saat dia berbicara. Tetapi kita harus menggunakan rasa kita dalam menjawab semua pertanyaannya, ya. Contoh, orang-orang kinestetik itu ketika dia menanyakan sesuatu kepada kita, ya, ini hal yang sering dilupakan oleh kita semua, khususnya perempuan, ya. Ketika perempuan itu bertanya kepada lelaki, kamu kerja apa sih? Biasanya lelaki akan langsung menjawab, saya kerja ini, bla 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 dan sebagainya. Itu akan kurang berkesan oleh perempuan.
yang perlu kawan-kawan lakukan sedikit memainkan rasa, ya, rasa dari subjek ini, dari perempuan ini. Ketika perempuan ini bertanya, kamu kerjanya apa sih? Kita jangan langsung jawab, tapi kita sedikit memainkan perasaannya seperti, kerja apa ya? Kerja ya? Di situ itu akan memainkan perasaan perempuan dan dia akan semakin penasaran terhadap Anda. Ya, perlu ya? Kerja ya? Kerja apa ya? Pasti perempuan nanti akan jawab, nggak apa-apa, tinggal bilang aja. Nah, ketika dia sudah bilang seperti itu, barulah kita jawab sesuai dengan apa pekerjaan kita. Perempuan tidak suka dibohongi, jadi jujurlah. Karena orang-orang yang memiliki karakter kinestetik, dia tidak akan suka dibohongi. Ya, dia tidak akan mentolerir kebohongan. Jadi jujurlah dengan pekerjaan Anda. Namun sebelum menjawab, mainkanlah sedikit perasaan dia dengan cara sedikit menunda, ya, jangan langsung dijawab, tapi buatlah sedikit mimiknya, yang kesannya itu membuat agar dia semakin penasaran. Ya, itu. Jadi yang pertama, orang-orang yang visual, Anda harus lebih memperhatikan dari penampilan Anda, rambut Anda, kendaraan Anda, mungkin jam tangan Anda dan sebagainya. Semuanya dari segi visual, penampilan. Itu akan membuat subjek kita, baik laki-laki, perempuan, calon partner bisnis dan sebagainya. Kalau karakternya visualisasi, lakukan teknik yang sama, yaitu manjakan dulu visualisasinya. Ya. Dan saat ngobrol, berbicara dengannya, dengan subjeknya, ya, juga sama. Kita jangan melakukan gerakan-gerakan yang membuat subjek kita tidak nyaman saat melihatnya. Ya. Orang-orang yang visualisasi itu akan lebih nyaman ketika dia berbicara, kita melihat dia. Ya. Kita melihat dia. Kita menaruh perhatian ke dia dengan cara memandangnya, memandang dengan pandangan yang sopan, ya. Gitu. Kalau orang-orang yang kinestetik, kita harus lebih bisa mengerti dari rasanya, menjadi pendengar yang baik, ya. Lalu yang kedua, memainkan sedikit perasaannya di situ agar dia semakin penasaran terhadap Anda. Yang ketiga, karakter auditori. Karakter orang auditori sebetulnya cenderung orang yang jauh lebih mudah, kawan-kawan. Ya. Karena dia tidak akan terlalu memperdulikan rasanya dan tidak akan terlalu memperdulikan penampilan kita. Dia akan lebih mudah terpengaruhi dengan ucapan-ucapan kita. Ya, bisa kita rayu dengan kata-kata manis, rayual, itu akan sangat terpengaruh sekali orang-orang yang auditori, yang karakternya pendengaran. Dan perlu diperhatikan, saat berkomunikasi, kawan-kawan pun harus banyak menggunakan pola bahasa sesuai dengan karakter subjeknya. Kalau karakternya visual, maka kawan-kawan harus banyak menggunakan bahasa-bahasa yang mengandung unsur visual. Contoh, ketika kita ingin mengajak makan bakso, subjeknya ini perempuan ya, visual ya karakternya, Mbak, kita makan bakso yuk. Di sana saya lihat baksonya enak loh. Nah, di sana saya lihat baksonya enak loh. Lihat itu adalah bahasa visual. Itu akan lebih mengena kepada si subjek. Yang kedua, ketika subjeknya kinestetik, kita gunakan bahasa yang banyak mengandung unsur rasa. Bahasa atau kata lihat tadi kita ganti dengan kata rasa. Mbak, kita makan bakso di sana. Saya rasa baksonya enak sekali di sana. Karena kemarin juga saya sudah pernah nyoba, rasanya nikmat banget loh. Di situ subjek akan merasa lebih terkesan nanti. Kalau orang yang auditori, ya sama. Ganti pola bahasanya dengan bahasa auditori. Mbak, saya dengar-dengar di sana baksonya laris sekali dan enak sekali. Yuk kita makan di sana. Nah, itulah. Jadi ketika kita sudah memahami karakter dari subjek kita, yang perlu kawan-kawan lakukan adalah menentukan karakternya dulu. Yang kedua, kawan-kawan harus samakan pola bahasa kawan-kawan dengan karakter subjeknya. Yang tiga, buat nyaman dia sesuai dengan karakternya. Kalau visual, buat nyaman visualnya. Kalau rasa, buat nyaman rasanya. Kalau auditori, buat nyaman pendengarannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan jangan sampai kawan-kawan tidak percaya diri dalam melakukan ini. Karena sekali lagi saya sampaikan, ketika kita tidak percaya diri, kita akan memancarkan energi yang negatif, sehingga kita memiliki kekurangan dalam daya tarik. Beda apabila kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi, maka kita akan memiliki daya tarik yang lebih. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan silakan dipraktekkan ya. Simak terus video saya dan dukung terus saya di channel pengembangan diri. Jangan lupa yang belum subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Saya Master Regi. See you.